Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas video yang diberikan oleh Bu Yuniar, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia di era sistem parlementer yang dinamakan sistem parlementer, yaitu sistem yang mana yang menjalankan pemerintahan itu yaitu parlemen, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Jadi kekuasaan penuh ada di parlemen, sedangkan kepala negara itu hanya simbol saja. Dan pada masa-masa setelah Indonesia ini merdeka, yaitu pada tahun 1945, negara Indonesia ini mengalami beberapa pergantian pemerintahan, yaitu satu, pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949, terus dilanjutkan masa pemerintahan parlementer yaitu 1949 sampai 1959. Terus pemerintahan demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Dilanjut pemerintahan Orde Baru yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Dan terakhir yaitu pemerintahan Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Sebenarnya di Indonesia ini menganut pemerintahan presidensil, yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, jadi yang menjalankan presiden. Cuma pada masa pemerintahan parlementer itu ada kebebasan dari partai-partai untuk membentuk sebuah partai dan menjalankan organisasinya tanpa ada kekangan dari pemerintah. Dan perlu diketahui pada masa sistem pemerintahan parlementer ini ada pemilihan pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1955, yang mana ada dua pemilihan pada tahun itu. Yang pertama di bulan September, yaitu 1955, memilih anggota DPR, dan di bulan Desember 1955 memilih anggota konstitusi. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai perjuangan bangsa Indonesia di masa sistem pemerintahan parlementer. Oh ya, ada yang saya tambahkan. Pada masa-masa Indonesia merdeka sampai sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami banyak cobaan dan perubahan pemerintahan. Ini dikarenakan di Indonesia masih negara baru yang merdeka dan baru membentuk pemerintahannya. Jadi banyak gejolak-gejolak atau cobaan-cobaan dari negara yang pernah menjajah, juga dari
orang Indonesia sendiri, tepatnya pada tahun 1949 kalau tidak salah, itu agresi militer, yang mana waktu itu adanya pasukan Inggris yang diboncengi oleh Nica kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia lagi. Terus pada tahun, yaitu serbuan PKI pada tanggal 30 September 1965. Pada waktu itu PKI ingin menjadikan negara Indonesia ini negara komunis, tapi tidak berhasil karena adanya kekuatan orang Islam yang dikomandoi oleh Hasbullah, yang dipimpin oleh Kiai Wahab bin Hasbullah, yaitu pasukan Sabilillah, pejuang Islam, sehingga PKI tidak berhasil menguasai Indonesia. Di zaman itu juga PKI membunuh Dewan Jenderal, yaitu jenderal-jenderal tertinggi yang ada di tingkatan ABRI dan Polri, sehingga seakan-akan PKI itu berhasil dengan terbunuhnya Dewan Jenderal, tapi tidak. Masih ada pasukan Hizbullah yang selalu menciptakan kedaulatan, kedamaian, dan kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan PKI tersebut. Itu tampaknya. Mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.